Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, shalom. Perkenalkan saya Namar Kasan. Saya sebagai moderator ya malam ini, moderator untuk Pak Ishak, seorang pendeta, dan Pak Sori Chandra, seorang psikospiritual, yang mana akan menerangkan sebetulnya apa sih yang LGBT yang sekarang lagi tren ya di masyarakat, tambah lama tambah banyak, karena saya lihat mereka seperti gunung es, gunung di lautan, bukan es. Es mulai melebar, kelihatan sedikit tapi mulai kelihatan tambah banyak. Nah, gimana tanggapan gereja yang hari ini akan dibawakan Pak Ishak, yaitu gimana kita sebagai anak Allah, kita sebagai warga gereja, gimana tanggapan untuk mereka. Tapi kita membahasnya tidak berdasarkan ajaran atau doktrin gereja ya, aturan-aturan gereja. Kita berdasarkan apa yang ada di Alkitab. Dan kemudian, karena apa, kalau cerita nanti tentang aturan, wah kita nanti berdebatnya jadi panjang. Karena tiap gereja pasti punya aturan sendiri. Tapi kita sama-sama anak Allah, sama kita sebagai orang Kristen. Nah, kita gimana tanggapan kita untuk melayani mereka? Seperti tadi Pak John cerita, memang LGBT itu bukan karena pelaku sebetulnya, mereka adalah korban, mereka adalah sakit. Nah, makanya kita melakukan seperti amanah agung yang ada, kita diserahkan ke kita ada melayani mereka karena mereka juga sakit. Nah, itu akan dibawakan, dan kemudian mungkin Pak Ishak yang dari segi teologinya, alkitabiannya, kemudian Pak Sori Chandra kita tahu di mana itu sebagai psikospiritual yang psikologi tapi ke arahnya spiritual ya Pak Chandra ya, Pak Sori ya. Jadi gimana kita mereka LGBT untuk menghadapi lingkungan, karena kita tahu mereka pasti riskan banget ya, maka merasa kadang dihakimi, merasa disingkirkan. Pak John tadi juga cerita, kadang seperti itu. Gimana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai konseling, sebagai teman, atau sebagai masyarakat yang tahu mereka, gimana tanggapan kita, gimana kita mendekati mereka. Maka malam ini kita akan membawakan materi yang akan dibawakan oleh Pak Ishak sama Pak Sori Chandra. Jadi sebelumnya saya minta tolong, sebelum kita mulai, sebagai kita adalah anak hamba Tuhan, maka saya minta tolong Pak Victor ya, kita doa dulu sebelum kita masuk sehingga tidak ada sesuatu kendala apapun dalam menghadapi semua ini. Silakan Pak Victor, saya silakan. Mari kita masuk dalam doa ya. Bapa dalam surga, terpujilah namamu yang maha kudus, engkau besar dan dimuliakan di seluruh bumi. Kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu, pemeliharaanmu, rahmatmu baru setiap hari. Kami mengucap syukur pada petang hari kami boleh berkumpul bersama-sama di ruang Zoom ini. Kami akan berdiskusi, kami akan mendengar dari Pak Ishak, juga Pak Sori Chandra, mengenai bagaimana kami menyikapi transgender, apakah bisa dipulihkan. Biarlah engkau membuka mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh belajar sesuatu pada petang hari ini. Jauhkan dari segala gangguan, kuasa-kuasa gelap, dan juga gangguan teknis, internet, dan lain sebagainya, agar semua peserta boleh mengikuti dengan baik, baik yang ada di luar kota maupun yang ada di Perth dan lain-lainnya. Kami percaya pertemuan pada malam hari boleh memberkati kami semua. Kami serahkan jam kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Amin. Makasih Pak Victor. Sebelum kita masuk ya, saya cerita, kita mengadakan visi LGBT ini bukan, tadi saya cerita, bukan sesuatu gereja atau doktrin terus terang, tapi kita dari beberapa gereja, saya pun terus terang, saya pun Katolik, tapi saya suka juga. Jadi misi kita adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Utamanya itu, jadi kita asal pertama kali itu cuman ada saya, Pak Ishak pendeta, Pak Victor sebagai dosen, Pak Sori Chandra sebagai psikospiritual yang sebagai mentoring, konseling, ada Pak Saur, kemudian ada
masih ada Bu Diana, ada Bu Titin. Bu Diana ini juga konseling. Kemudian Bu Titin ini ibu rumah tangga yang dia mempunyai ini ya homeschooling. Jadi kita tidak melihat status jabatan pendidikan, tapi kita melihatnya dengan kasih. Jadi kita semua akan ini dengan kasih. Gimana kita ingin menyelamatkan jiwa-jiwa sesuai dengan amanah agung yang diberikan oleh Yesus Kristus kita. Nah, itu dari misi kita. Mungkin ada masukan segala macam, nanti selesai kita diskusi gimana cara kita untuk menyelamatkan mereka, karena tidak yang pastilah, biarpun kelihatannya saya seorang dokter, kelihatan Pak Ishak yang udah senior, Pak Saur yang juga sama sebagai dari dosen hukum yang udah senior, apakah tidak selalu pasti punya cara, tapi berbagai cara pasti ada bermacam-macam cara dan bermacam-macam pengalaman. Nah, itu kita bersatu, ada cerita dari teman saya, no one size fit all. Jadi tidak hanya satu cara yang bisa kita pulihkan. Karena apa? LGBT ini memang kompleks banget penyebabnya. Jadi maka tidak ada satu cara pun yang bisa menyelesaikan. Maka bermacam-macam cara. Maka kita kumpul, kita sharing dengan berbagai dari daerah macam-macam, dari komunitas atau dari tadi Bapak dari statusnya Bapak yang pernah melayani, kasih masukan buat kita supaya kita bisa sama-sama menyelamatkan mereka. Itu yang dari misi kami. Terima kasih banyak dan sekarang saya mulai dari narasumber pertama yaitu Pak Ishak. Silakan Pak Ishak, waktu saya persilakan Pak. Terima kasih. Pak Ishak, unmute. Pak Ishak, di unmute Pak. Di unmute Pak, suaranya. Suaranya masih mute. Nah, Oke, ya, Pak. nah, ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Kasan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya bisa lihat di dalam Alkitab atau segi biblika. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini bisa kumpul bersama-sama. Kita senang bisa kumpul, kita senang bisa berbagi. Saudara, saya juga mengalami banyak kesulitan walaupun saya bergerak di bidang biblika untuk tema transgender ini. Nah, ini yang saya coba membagikan kepada saudara pada hari ini. Apa kata Alkitab tentang transgender? Kalau saya lihat di dalam Alkitab, nggak ada kata-kata transgender, tidak ada kata banci juga, saudara, walaupun nanti ada satu ayat, tapi kita akan coba melihatnya. Jadi nggak ada pengertian ini. Kalau Alkitab bilang tidak ada, saya juga harus bilang tidak ada, walaupun kelihatannya, walaupun ada. Saudara, sebagai orang yang bergerak di biblika, biasanya mengatakannya seperti itu. Jadi masing-masing berbeda. Kalau dari biblika, dia melihat biblik Alkitab, dia cek dalam bahasa-bahasa asli. Kalau memangnya baik dari bahasa asli atau dari yang lain memangnya Alkitab bilang tidak ada, ya kita juga mengatakan tidak ada. Nah, itu yang saudara yang saya sebut ini. Nah, saudara kita lihat kalau Kejadian 1:27 kita jelas Alkitab bilang gender itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat di penciptaan saja kita menemukan ada terang, ada gelap, saudara, ada langit, ada bumi, dan itu juga kita bisa lihat.
Kejadian 1:27 misalnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, saudara, kalau saudara mempelajari tentang segi penciptaan itu menarik ya. Misalnya laki-laki itu diciptakan dari tanah, lalu kemudian kalau perempuan diciptakan dari bagiannya laki-laki, dari tulang sisi laki-laki, dan juga dari dagingnya laki-laki. Itu disebut perempuan. Itu memang bahasan yang menarik tersendiri. Tapi yang kita mau lihat adalah gendernya adalah laki-laki dan perempuan. Hanya itu. Tidak ada penjelasan yang lain. Kalau ada, waduh saya ingin juga melihat, tapi tidak ada dalam Alkitab. Nah, lalu pertanyaan muncul, apakah di zaman Perjanjian Lama, di zaman Musa, di zaman Daud, atau di zaman Rasul Paulus, ada nggak transgender? Ada nggak orang yang misalnya seperti menurut kamus itu seseorang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan? Kalau kita lihat di dalam sejarah dunia, ada. Misalnya kita lihat sejarah Yunani, Romawi, Persia, Tiongkok, tetapi Alkitab tidak membahasnya karena Alkitab bilang tidak ada. Jadi itu yang ada. Walaupun nampaknya ada seperti kita lihat sekarang. Nah, itu yang kita lihat. Alkitab hanya membahas banyak tentang dosanya. Dosanya, misalnya dosa seksual, itu melingkupi banyak hal, saudara, tentang dosa-dosa seksual yang ada. Termasuk di dalamnya mungkin homoseksual, itu seperti yang Paulus katakan. Tetapi mengenai transgender, saudara, sekali lagi saya katakan tidak ada. Lalu kenapa ada? Jadi kalau kenapa ada, saya berpatokan kepada itu faktor lain. Ada faktor lain yang memangnya memunculkan. Bisa bermacam-macam faktor, termasuk lingkungan. Tetapi saudara, kalau bisa diluruskan, faktor-faktor penyimpangan ini bisa diluruskan, itu alangkah baiknya. Jangan malah dibengkokkan. Itulah sebabnya tentang ganti kelamin, dari transgender ganti kelamin atau namanya transseksual, saudara, itu seolah-olah sudah bengkok ditambahin bengkok, saudara. Nah, itu yang ada, harus dikembalikan lagi. Kapan itu saya melihat, saudara, kesaksian dari Jonathan Tam yang di Surabaya. Dia dari seorang laki-laki, lalu ganti kelamin menjadi seorang perempuan. Setelah itu dia mengenal Tuhan, dia jadi pendeta, lalu kemudian dia balik lagi jadi laki-laki. Nah, jadi dia ganti kelamin 2 kali, walaupun mungkin terlalu berat untuk dibuat seperti itu, tetapi dia menyadari itu juga dia adalah laki-laki. Jadi saudara, itu yang kita bisa lihat. Nah, kalau saya cek kata transgender, kadang-kadang sulit untuk melihat, tapi saya coba lihat di kamus, ya, saudara, atau mungkin di Wikipedia dan segalanya. Transgender itu seseorang yang merasa dirinya, dia mengatakan, kok kayaknya aku nggak sinkron ya. Aku ini kok laki-laki, tapi kok seperti perempuan ya. Apakah itu nanti jatuhnya ke perasaan? Atau mungkin kita lihat, kok misal aku ini perempuan, kok kayak laki-laki ya. Nah, lalu kesukaanku, itu ada banyak hal-hal yang demikian. Nah, jadi kita lihat, makanya saya berkatakan ada banyak faktor yang ada. Nah, itu tentang gender yang ada. Tapi tidak dianjurkan untuk ganti kelamin. Karena kok aku bersifat perempuan, lebih baik aku ganti kelamin. Ini kan aneh. Lebih baik merubah perempuannya dilatih menjadi kembali ke laki-laki daripada seorang laki-laki berpikir untuk cocok, aku ganti kelamin aja. Itu lebih berat. Jadi kalau seseorang misalnya itu laki-laki, lalu tapi kok kayaknya perempuan, lalu dia ngikutin gaya perempuan, itu telah melawan banyak hal. Di etika kekristenan memangnya itu juga melawan. Tapi ini faktor ini dia robah begitu, itu tidak memecahkan masalah. Nah, bahkan lebih mudah yang tadi orang laki ini dibimbing, dididik, bisa kembali menjadi normal lagi. Nah,
saudara, bagaimana dengan banci? Nah, banci menurut Kamus Besar KBBI bilang itu laki-laki yang bersifat perempuan atau perempuan yang perangai laki-laki, ini seperti waria dengan wadam. Ini kalau kita lihat dari istilah ya, istilah dari bahasa Kamus. Nah, di Alkitab 1 Korintus 6 ayat 19, ayat 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru, mereka menerjemahkan dengan kata banci, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, pornos, menyembah berhala, orang berzina, moikos, banci. Nah, ini dari terjemahan Yunani malakos. Orang pemburit, arsenokoites, para pelaku homoseksual ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Alkitab terjemahan baru dia pakai kata banci. Dia terjemahkan banci. Kadang-kadang saudara, terjemahan ini ada banyak yang perlu kita lihat lagi karena memangnya masalah kesulitan menerjemahkan dari bahasa. Ini kita lihat. Nah, kata malakos. Apakah kata malakos ini boleh diterjemahkan dengan banci? Karena tadi saya sudah melihat definisi banci dari KBBI ya. Nah, atau waria atau wadam. Apakah ini bisa diterjemahkan seperti ini? Nah, saudara, kalau saya lihat di leksikon Greek tentang malakos dari Verberg, saudara, itu terjemahnya lain. Atau dari Laonida. Ini Laonida, saudara, itu dia mengatakan itu tentang pelacur laki-laki, kira-kira begitu ya. The passive male, saudara, di partnernya di homosexual intercourse, jadi kita lihat itu yang ada. Nah, jadi seseorang laki-laki yang memangnya berhubungan. Jadi sebenarnya malakos ini yang tadi diterjemahkan banci, itu lebih tepat diterjemahkan pelacur laki-laki. Seperti di Alkitab King James Version dan yang lainnya juga itu diterjemahkan seperti itu. Nah, saudara, jadi kita lihat terjemahan di PB tidak pas di sini. Nah, kalau begitu banci tidak ada istilah banci itu di dalam Alkitab. Lalu pola pikir kita gimana melihat seseorang? Kita kadang-kadang ke bawah yang ada. Oh, dia banci, kita bilang oh ya banci. Lalu kamus memunculkan istilah banci. Nah, sebab kamus itu kan ada dari masyarakat munculnya kata itu. Oh, jadi ini adalah banci. Tapi kalau kita bilang, oh dia laki-laki, memangnya dia tampilannya seperti perempuan ya, tapi dia laki-laki. Atau oh dia memangnya perempuan. Nah, mungkin lebih baik pola pikir kita melihatnya di situ. Nah, sebab kalau kita sebarkan kata banci, maka orang yang dibilang banci itu mengakui bahwa dirinya adalah banci. Kalau dia mengakui akan dirinya banci, maka seolah-olah menciptakan satu gender baru lagi. Jadi bukan laki dengan perempuan, tapi ada gender ketiga. Pada gender ketiga tidak ada. Nah, jadi pandangan masyarakat itu bukan atau belum tentu ya atau bukan pandangan dari Alkitab. Jadi kita tegas melihat di sisi ini. Nah, itu yang kita lihat kalau ini. Makanya terjemahan baru atau Alkitab bahasa Indonesia ini harus dirubah ya. Jadi lembaga Alkitab ini harus merubah terjemahan di sini. Itu pandangan saya. Nah, ada memangnya, tapi kita tidak begitu laki-laki bergaya perempuan atau perempuan bergaya laki-laki. Nah, kita tidak mengaitkan dengan hal seperti itu. Nah, kita cuman mengaitkan mereka kalau ada hubungan seksual yang nggak normal, hubungan yang seksual yang penyimpangan, itu yang dijadikan permasalahan. Nah, sebab istilah banci, waria itu tidak ada harusnya. Nah, lalu kalau saya ngelihat katanya di Thailand itu sampai 18 gender. Nah, saudara, tetapi kan ini tetap laki-laki.
Walaupun kita lihat di sini ada tulisan, saudara, apakah 18 gender ini kan manusia. Nah, saudara, terbagi dari laki dan perempuan. Lalu ada varian-variannya, saudara. Sehingga dihitung ini ada sampai 18. Lalu dari female, saudara, juga ada banyak. Lalu dihitung, oh, gender itu ternyata ada 18 pembagiannya. Tidak, saudara. Tetap kita nyebut laki dengan perempuan. Nah, ini kan manusia melihat mungkin dari apa, lihat dari perilakunya, dari apa. Dari kita harus tetap punya ketegasan bahwa itu laki dan bahwa itu perempuan. Tapi kok gayanya perempuan, tetap laki kita bilang. Nah, jadi tidak ada yang namanya Adam, B, Gay, King, Queen, Tom, D, nggak ada, semua kita lihat ini. Nah, saudara, itu pandangan dari Biblika ya. Jadi pandangan dari orang yang memangnya meneliti Alkitab, karena saya juga memangnya meneliti tentang Alkitab ya, saudara. Nah, lalu saya coba cari lagi di bidang mana yang muncul untuk saya lihat tentang transgender. Nah, saya coba lihat di Matius 19:12. Itu ada kata kebiri, saudara, Yunaninya awinokoi, saudara, ya. Saya baca ayatnya, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi lahir ada permasalahan di kelaminnya sehingga menyebabkan tidak bisa kawin. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, ini dibuat seperti itu, seperti para kasim. Kalau saudara mungkin pernah nonton film dari Tiongkok atau film Korea, kan ada kasim, saudara. Nah, para kasim ini adalah orang-orang yang dikebiri ya, dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Tapi ada juga orang karena kerajaan sorga dia nggak mau menikah. Nah, itu ucapan Yesus. Berarti kita lihat ada 3 jenis tentang kebiri. Apakah di dalam salah satu ini ada yang bisa dirujuk menjadi rujukan untuk ke model kebanci atau transgender atau apa, kita lihat. Tapi saya lihat enggak, berbeda ini. Nah, ini kan kalau kita lihat dari bagannya kan seperti ini. Nah, ada orang yang memangnya dibuat oleh orang lain, saudara. Ada yang memang lahirnya seperti ini. Lalu ada juga yang memangnya karena kerajaan sorga, karena panggilan, karena pelayanan dia melakukan seperti ini. Nah, ini ada beberapa bagian contoh-contoh. Nah, saudara, ini saya coba lihat di sejarah orang Tiongkok, saudara. Ini seorang kasim kan dihabis, saudara. Jadi dihabiskan segini, semuanya dihabiskan, tinggal ini. Nah, yang kita lihat ini penyiksaan yang luar biasa. Nah, lalu setelah ini tidak ada, kejantanannya istilahnya tidak ada, apakah orang ini jadi jadi perempuan, bergaya perempuan? Memang kelihatannya lemah gemulai, tapi tidak juga, saudara. Kadang-kadang kalau saya lihat mungkin satu film Tiongkok, itu malah dia seorang pendekar juga, ada yang seperti ini. Nah, kita coba lihat tentang hal ini. Studi kata dulu. Saudara, studi kata eunuchos itu dari kata eko dengan eune. Eko itu artinya menjaga atau menyimpan, ya. Dari terjemahan KIP, saudara. Eune itu adalah tempat tidur. Jadi sebenarnya eunuchos itu seseorang yang tidak sendirian, seseorang yang sendirian di tempat tidur. Jadi dia tidak kawin itu. Nah, di tempat tidur sendirian. Nah, ini yang tadi kata ini, saudara, yang Tuhan Yesus bilang. Apakah eunuchos masih tetap laki-laki? Ya, tetapi tidak bisa kawin. Itu yang jadi hal. Nah, saudara, ada yang dikebiri oleh orang lain. Kita coba bisa ngecek ada yang dikebiri oleh orang lain. Nah, di dalam Kisah Rasul-Rasul ada yang namanya Sida-Sida. Sida-Sida dari Ethiopia. Ini orang, dia dikebiri. Dia yang namanya Sida-Sida itu pasti orang yang sudah dikebiri. Nah, Filipus disuruh oleh Tuhan menemui orang yang dikebiri. Saudara, proses kebiri itu memang menakutkan ya. Nah, Sida-Sida ini ditemui, saudara,
Filipus menemui. Nah, lalu mereka cerita tentang Kristus dan sida-sida juga terbuka untuk Kristus dan mereka menerima Kristus lalu kemudian mereka dibaptis. Jadi ini orang yang demikian, saudara. Nah, kita menemukan Daniel. Ada orang mengatakan bahwa Daniel itu seorang Kasim atau seorang Yonek, saudara. Itu seorang Oinikos ya, saudara. Dia seorang seperti itu. Nah, dia dikebiri katanya. Walaupun itu ada beberapa pendapat-pendapat yang lain, tapi banyak juga mengatakan dia karena dia pemimpin lalu kemudian dikebiri. Saya menggambarkan betapa mengerikannya. Karena Daniel masuk ke Babel itu sudah pemuda. Kira-kira mungkin usianya sekitar berapa 20-an, saudara. Tapi kalau mengalami itu satu penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu yang ada. Tapi memangnya di terjemahan Alkitab dia sebutnya seperti itu ya. Nah, lalu makanya Daniel tidak ada cerita tentang keluarga. Lalu kita juga lihat menemukan di Kejadian Potifar. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan Potifar punya istri. Nah, saudara, tapi Potifar itu kalau baik di Alkitab bahasa Ibrani yang ditulis Saris, saudara, maupun di Alkitab bahasa Yunani, itu adalah seorang yang dikebiri. Nah, saya juga tidak paham mengapa dia punya istri. Nah, tentang hal ini. Pasti ada latar belakangnya. Seandainya istri hanya pura-pura, saudara bisa berasumsi, tidak heran si istri Potifar itu kejar-kejar Yusuf, saudara. Nah, ini kalau kita lihat, jadi ada dikebiri oleh orang lain. Nah, Matthew Henry, seorang komentari, saudara, ya di dalam bukunya dia mengatakan tentang mengebirikan diri karena kerajaan sorga. Menurut Matthew Henry, mereka tidak mengebirikan dirinya. Ini orang yang mengebirikan diri karena kerajaan sorga. Kalau yang tadi dikebiri oleh orang lain, itu pasti dipotong, saudara. Nah, ini mereka tidak mengebirikan diri, melainkan membaktikan diri demi pelayanan. Matthew Henry berkata, mereka tidak mengebirikan dirinya secara potong, secara literal begitu, tetapi mereka berjanji tidak mau menikah. Hanya itu ya, itu Matthew Henry. Nah, saudara, Origenes, Bapak Gereja, juga mengalami seperti itu. Memang disebutnya dia kebiri, saudara, karena kerajaan sorga. Artinya dia tidak mau terganggu. Nah, kalau kita melihat ini, tetapi yang menarik ini adalah yang menjadi polemik banyak orang adalah yang lahir sudah cacat atau saris kamah, saudara. Mereka mengatakan mungkin ini yang disebut transgender, bahwa lahir sudah cacat. Jadi alat kelaminnya bermasalah sehingga tidak berfungsi dalam hubungan seks. Lalu orang bertanya, apa ini transgender? Nah, saudara, itu yang ada. Jika benar, katanya, lebih baik jangan kawin. Walaupun, saudara, saya tidak bisa menyebut ini sebagai transgender ya. Cuman saya juga tambahin, jika benar, maka lebih baik jangan kawin. Padamkan naluri seksnya. Sebab apa? Sebab kalau dia kawin sebagai apa? Seorang laki-laki bermasalah di kelaminnya, saudara. Lalu dia menikah. Kalau dia menikah, dia sebagai apa? Apakah waktu menikah dia sebagai seorang perempuan? Kalau dia menikah sebagai seorang perempuan, itu dosa lain lagi. Itu dosa lain lagi. Itu yang bisa disebut nanti kemalakos. Nah, memangnya ada, saudara, kasus yang saya temuin, saya pernah ke rumahnya, itu di Jakarta. Si laki ini tidak bisa berdiri, saudara, kelaminnya. Sehingga waktu dia coba dikawin, dia menikah, tetap nggak bisa. Terus kemudian dia pakai Viagra, malah nggak bisa, malah bengkak, tapi nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Akhirnya cerai. Nah, itu yang ada. Nah, tapi dia bukan nggak bisa sama di dalam hubungan seks, dia bisanya sama laki-laki. Itu udah lain lagi ceritanya. Jadi, saudara, ini jadi dosanya di situ. Nah, jadi sekarang kita lihat ini masalah, jadi bukan masalah dosa, bukan masalah cacat ya. Kita lihat, saudara, tapi masalah hubungan seksnya. Ini yang saya coba tanamkan. Nah, kalau ya hidup benar,
kalau orang ini walaupun mungkin ada cacatnya, dia tidak mau hubungan seks dengan dia karena tidak bisa, lalu dia hidup benar, dia menyendiri. Saya pikir itu baik, saudara. Ini yang ada. Jadi kembali lagi, soal transgender tidak ada di Alkitab, tapi bicara soal hubungan seksnya. Dan Tuhan tidak berkenan tentang ini. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kalau laki-laki, saudara, itu kelainan seks dan sebagainya, nah mungkin kita lewat di sini. Bagaimana seandainya seorang laki-laki atau memakai atau gaya seperti perempuan? Ini jelas, saudara. Ulangan 22 ayat yang kelima mengatakan tidak boleh laki pakai baju perempuan dan sebaliknya. Ini di Ulangan 22 ayat 5. Walaupun orang mengatakan itu kan Taurat ini sekarang, tetapi tujuannya adalah jangan kita membiasakan ini. Memangnya soal pakaian ada banyak jenis sekarang ya, setelah ada perubahan. Zaman dulu kan tidak, itu udah jelas, saudara. Nah, jadi kita lihat tentang berpakaian. Atau artinya, jangan laki-laki bergaya perempuan. Nah, atau bermake up dan sebagainya. Ini bukan budaya dari anak-anak Tuhan. Ada banyak, saudara, budaya-budaya yang muncul, ada di Indonesia juga ada seperti reok, ini di Afghanistan, saudara. Bagaimana kalau ada ini sebetulnya penyiksaan ya. Saya lihat di liputan 6, saudara, SCTV, saudara, bagaimana orang-orang di Afghanistan itu dipaksa laki-laki untuk menjadi perempuan, lalu mereka disuruh menari dan setelah itu suruh melayani orang-orang penting dalam hubungan seks. Ini mengerikan, tapi dia dipaksa untuk jadi perempuan. Bagaimana cara menjadi perempuan? Terus dipaksa. Ini ada pemaksaan-pemaksaan seperti ini. Nah, itu kalau kita lihat budaya banyak, saudara. Nah, ini yang saya mungkin bisa melihat, tapi kalau masalah ganti kelamin, saudara, saya pikir itu sudah terlalu jauh menyimpang. Makanya saya katakan lebih baik memperbaiki diri dengan sesuai dengan takdir yang Tuhan berikan daripada dia mengganti kelaminnya, saudara. Ini yang ada. Sebab mengganti kelamin apa untuk menutupi hati nurani? Nah, kita lihat kesaksian Yonatan Tan, saudara, dia seorang yang baik. Nah, ini Yonatan Tan, saudara, dia pernah jadi perempuan yang cantik, lalu kemudian dia berubah lagi. Dia cerita atau kisahnya yang dia paparkan itu jelas sekali betapa terjadi banyak hal, saudara. Nah, itu ya, pernah ada satu orang, saudara, ditanya tentang dia laki berubah jadi perempuan. Dia memangnya agama lain, saudara, bukan Kristen. Lalu ditanya, kalau kamu sekarang jadi perempuan setelah ganti kelamin, kalau kamu misalnya doa, kamu mau seperti apa? Dia bilang, doa kamu bagaimana? Apakah doa kamu gaya laki-laki atau perempuan? Orang itu berkata, saya gaya laki-laki. Apakah kamu gaya perempuan? Tidak. Lah, lu ditanya lagi, kalau kamu misalnya mau mati, kamu mau mati sebagai apa? Sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Aku mau mati sebagai laki-laki. Nah, itu, saudara, jadi walaupun sudah ganti kelamin, tetapi perasaan ingin kembali itu ada. Nah, jadi, saudara, ini yang ada. Makanya saya waktu baca tentang Yonatan Tan ini, dia mengatakan transgender bisa dipulihkan oleh Tuhan. Nah, itu kira-kira pemaparan yang saya bisa berikan kepada saudara. Nanti kita bisa lihat untuk mengembangkan apa yang ada. Pak Kasan, saya sudah memaparkan ini yang saya bisa berikan. Saya kembalikan kepada moderator.